Wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan rekan-rekan penyuluh dari kantor urusan agama Kecamatan Papalang yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, yang saya hormati ibu-ibu pengurus serta seluruh anggota yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali sempat hadir mengikuti majelis ilmu yang kalau tidak salah ini adalah pertemuan kedua yang sempat saya hadiri, itu majelis taklim yang di Limbotea ini. Saya bersyukur secara pribadi menyaksikan semangat ibu-ibu, walaupun saya lihat di antara kita ada yang tidak muda lagi, tetapi semangat kita untuk belajar agama masih begitu tinggi. Sehingga kalau Nabi pernah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu atau belajarlah kalian dari ayunan sampai lian lahat, maka saya kira ibu-ibu inilah yang termasuk orang yang mengamalkan ini apa yang diperintahkan oleh Nabi. Banyak orang sering mengambil istilah, dia merasa tidak perlu lagi datang belajar karena sudah tua. Ya. Saya sering dapat orang ngomong seperti itu. Padahal mulianya orang yang datang belajar itu tidak ada sama sekali yang kita paham saja. Ketika kita datang duduk di majelis ilmu seperti ini, sama sekali tidak ada yang kita mengerti, sama sekali yang tidak ada yang kita paham. Tetapi kita datang duduk seperti ini sudah luar biasa amal yang kita peroleh. Ya, talabul ilmu sa'atan khairum min qiyamil lail. Menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada kita salat sunat 1 malam penuh. Mulai berniat untuk datang bermajelis taklim itu sudah tercatat kebaikan. Melangkahkan kaki ke sini, masuk ke masjid itu juga sudah kebaikan. Baca Al-Quran itu juga sudah kebaikan. Bermajelis ilmu sudah kebaikan. Jadi ada banyak kebaikan yang kita peroleh di sini. Jadi persoalan paham atau tidak paham, pintar atau tidak pintar itu urusan kedua. Yang terpenting itu adalah kita mau datang dan kita sudah dapat memperoleh pahala yang sangat besar di situ. Urusan pintar atau tidak pintar, kan keistimewaan langsung jadi pintar oleh Allah. Jadi bukan urusan kita. Makanya dalam agama itu kita diajarkan agar memohon ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman atau Rabbi zidna ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku. Itu artinya pintar atau tidak pintar bukan urusan kita. Yang urusan kita, kewajiban kita adalah mau belajar. Itu kuncinya di situ. Jadi kita belajar saja, urusan pintar tidak pintar itu bukan urusan kita. Rabbi zidni ilman, Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ya. Jadi kita datang saja ke sini itu sudah luar biasa. Kemudian salawat salam kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa salawat ini penting untuk setiap kita pertemuan? Tadi Bapak Ibu sudah bersalawat berdiri, mohon maaf, bukan saya tidak menghargai tadi. Cuma
Saya ini dari tadi rapatnya dari jam 8. Jadi baru selesai rapat baru ke sini. Jadi masih agak-agak capek, kurang bergerak tadi, sehingga saya bukan tidak bisa sebenarnya, cuma agak malas tadi berdiri. Tetapi mohon maaf, bukan tidak menghargai. Tadi kita baca salawat. Kenapa penting kita baca salawat? Karena salawat inilah jalan silaturahminya kita dengan Nabi. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak seberuntun dengan sahabat-sahabat Nabi yang hidup bersama dengan Nabi, belajar langsung dari Nabi, berjumpa dengan Nabi. Kita ini jaraknya dengan kita Nabi ini sudah ribuan tahun. Ya. Jarak antara kita dengan Nabi ini ribuan tahun. Lalu bagaimana kita bersilaturahmi dengan Nabi? Kita baca salawat. Semakin banyak kita baca salawat, semakin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh di dalamnya. Di akhirat kelak, tentu kita ingin dikenali oleh Nabi. Kita ingin dikenali oleh Nabi bahwa ini adalah umatnya. Lalu pertanyaannya, dari mana Nabi mau mengenali kita? Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tahu-tahu kita nanti di hari kemudian dikumpul di tengah ribuan, jutaan, miliaran manusia, dari manusia pertama sampai manusia akhir. Kita akan dikumpul. Logikanya, bagaimana mungkin Nabi bisa mengenali kita? Kita saja ini selalu ketemu majelis taklim, saya belum bisa kenali ibu satu persatu. Ya, ada yang saya kenal, ada yang belum saya kenal. Lalu bagaimana dengan Nabi? Nanti kita tidak pernah ketemu di dunia, tiba-tiba kita harus dikenali oleh Nabi. Karena kuncinya untuk selamat, kita harus dikenali oleh Nabi, karena kita ingin mendapatkan syafaatnya. Dari mana kuncinya untuk dikenali oleh Nabi? Salah satu kuncinya tadi adalah banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi. Banyak-banyaklah membaca salawat kepada Nabi. Ya, apapun itu bentuknya, karena salawat itu bukan cuma satu macam. Jadi ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah ada juga sallallahu ala Muhammad, dan banyak ada beberapa macam, banyak jenis salawat. Tetapi intinya adalah kita dianjurkan untuk selalu bersalawat. Nabi pernah mengatakan begini, tahukah kamu yang mana manusia paling kikir? Nabi mengatakan, tahukah kalian yang mana orang yang paling kikir? Ya. Nabi mengatakan orang yang paling kikir itu adalah orang yang mendengar namanya Nabi Muhammad disebut, tetapi dia tidak bersalawat kepadanya, maka dia dikategorikan oleh Nabi sebagai orang yang paling kikir. Kenapa Nabi mengistilahkan orang yang paling kikir adalah orang yang tidak bersalawat ketika mendengarkan nama Nabi disebut? Karena salawat itu bukan kepada Nabi, bukan kepada siapa-siapa. Manfaatnya salawat bukan kepada Nabi. Nabi Muhammad itu sudah terjamin keselamatannya. Tidak perlu lagi kita doakan beliau selamat, karena dia sudah pasti selamat, sudah dijamin surga oleh Allah. Sehingga ketika kita bersalawat itu bukan mendoakan keselamatan Nabi, tetapi akan kembali manfaatnya kepada kita. Khasiat dari salawat itu akan kembali kepada orang yang bersalawat itu sendiri. Maka Nabi mengatakan orang yang paling kikir itu adalah orang yang ketika disebut nama saya tidak bersalawat. Kenapa? Bukan kikir kepada Nabi, kikir kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau saya punya makanan misalnya, saya tidak mau berbagi kepada Pak Sainuddin, itu kikir. Tapi kalau saya punya makanan, baru saya tidak mau berbagi kepada diri saya sendiri, tidak mau makan makanan saya sendiri, itu lebih kikir lagi. Sama dengan salawat ini, karena salawat akan kembali kepada orang yang bersalawat juga. Jadi salah satu fungsi salawat adalah itulah wadah silaturahminya kita kepada Nabi, sehingga nanti di hari kemudian nanti
insya Allah kita akan dengan mudah dikenali oleh Rasulullah. Kemudian dengan cara apa lagi Nabi bisa mengenali kita di hari kemudian? Ya, selain salawat tadi, dengan cara apa Nabi bisa mengenali kita? Karena kita ini sudah terlalu banyak, kita sudah terlalu jumlah manusia ini sudah miliaran, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kita tidak tahu ini berapa generasi lagi ke depannya kita, berapa ribu tahun lagi ke depannya kita ini, kita belum tahu. Bagaimana lagi caranya Nabi mengenali kita? Ketika Nabi pernah mengatakan begini, saya rindu ingin bertemu dengan saudaraku. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi mengatakan, bal antum ashabi, kalian itu bukan saudaraku, kalian itu adalah sahabatku. Ya, sahabat Nabi, bukan saudaraku kata Nabi, kalian adalah sahabatku. Ini juga perlu kita sedikit perjelas siapa itu sahabat Nabi, apa definisinya sahabat Nabi. Karena sudah sering kita dengar sahabat Nabi, si A sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu apa kriteria sahabat Nabi. Nah, kriteria sehingga bisa dikatakan sahabat Nabi, pertama, dia berjumpa dengan Nabi. Jadi hidup di zaman Nabi, kemudian berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Artinya meninggal dalam keadaan Islam. Itu kriterianya baru dikatakan sahabat. Abu Lahab, walaupun pernah hidup bertetangga dengan Nabi, bahkan secara nasab dia punya hubungan keluarga dengan Nabi, omnya Nabi, tetapi dia tidak masuk sahabatnya Nabi. Kenapa dia tidak masuk sahabatnya Nabi? Karena dia tidak beriman kepada Nabi. Jadi kuncinya sehingga dikatakan sahabat Nabi itu pertama hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu minimal 4. Jadi nanti dikatakan sahabat, banyak orang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, itu tidak bisa dikategorikan sahabat. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya. Ya. Ada juga orang beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Dia tidak masuk sahabat, walaupun dia hidup di zamannya Nabi. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu walaupun hidup di zamannya Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, tetapi Uwais Al-Qarni tidak sempat berjumpa dengan Nabi, maka dia tidak masuk kategori sahabat. Lalu dia masuk kategori apa? Uwais Al-Qarni, dia masuk kategori tabi'in namanya. Jadi tabi'in itu, kalau sahabat, orang yang berjumpa langsung dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, itu sahabat. Kalau tabi'in, orang yang hanya berjumpa langsung dengan sahabatnya Nabi. Jadi kita ini bukan tabi'in, karena kita tidak berjumpa sahabatnya Nabi. Kita namanya tabi'in dan seterusnya. Ya, ada juga istilahkan khalaf, kaum di belakang. Tetapi Nabi, walaupun kita hidup jauh dari zamannya Nabi, tapi Nabi memberikan keistimewaan kepada kita. Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, saudaraku itu adalah orang yang datang setelah saya tiada. Ya, tidak pernah berjumpa dengan saya, tetapi mereka beriman dan mencintai saya, kata Nabi, itu saudara saya, kata Nabi. Jadi kita inilah insya Allah yang dikategorikan oleh Nabi sebagai saudaranya. Kita ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Atau ada yang pernah ketemu Nabi di sini? Ya, kalaupun pernah, berarti dalam mimpi. Ya, mungkin ada yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Tapi kalau kita betul-betul bermimpi ketemu Nabi, itu setan tidak bisa menyerupai Nabi. Jadi insya Allah yang kita lihat itu adalah Nabi, karena memang ada hadisnya seperti itu. Ya. Jadi mungkin jumpanya Nabi hanya dalam mimpi. Tapi Nabi mengatakan,
Tuba liman lam yarauni wa yu'minu bi. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihat saya tetapi beriman kepada saya. Lalu sahabat lagi bertanya, lalu bagaimana ya Rasulullah engkau bisa mengenali umatmu nanti dari kemudian di padang mahsyar? Ini kan di padang mahsyar itu kalau kita baca riwayat-riwayat yang ada kan sebuah tempat yang luas, di mana di tempat itulah dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dalam kondisi seperti itu orang air keringatnya sampai lutut, ada yang air keringatnya sampai pinggang, ada yang air keringatnya sampai leher, bahkan ada yang sampai berenang di air keringatnya. Tentu kembali lagi tadi tergantung dari bagaimana ketika kita hidup di dunia ini. Ya. Itulah bagaimana caramu bisa mengenali umatmu di tengah-tengah kerumunan manusia sebanyak itu. Nabi mengatakan, saya akan mengenali umatku pada hari itu sebagaimana saya mengenali ketika ada sekelompok kuda hitam, lalu di tengah-tengah kuda hitam itu ada satu ekor kuda putih. Begitulah jelasnya nanti saya akan mengenali umatku. Ya. Kenapa bisa? Ternyata nanti umatnya Nabi Muhammad itu akan bercahaya, menampakkan cahaya dari mukanya dan seluruh anggota wudunya. Dari mana cahaya itu? Itulah orang-orang yang ketika di dunia sering tersentuh oleh air wudu. Makanya kalau kita berwudu, jangan seperti orang dikejar. Perbaiki wudu kita. Bahkan orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, walaupun tidak ada dalilnya melarang, tapi dia makruhkan kita bicara pada saat berwudu. Kenapa dimakruhkan? Karena ini luar biasa nanti manfaatnya wudu di hari kemudian ini. Ya, karena inilah akan membuat muka kita bercahaya nanti. Jadi ternyata di hari kemudian itu tidak mahal kalau orang mau bercahaya mukanya. Beda kalau di dunia, Bu. Susah sekali kalau orang mau bercahaya mukanya. Butuh biaya ratusan bahkan sampai jutaan rupiah. Itu pun cahayanya cuma sedikit. Karena tidak nyambung antara leher dengan muka. Tidak ada di sini, insya Allah tidak ada di sini. Nah, alhamdulillah di sini semua tertutup auratnya. Begitu berhenti pakai, kembali lagi. Ya. Begitu susahnya untuk bercahaya muka kita di muka bumi ini. Tetapi ternyata untuk mendapatkan wajah yang bercahaya, menampakkan cahaya dari kemudian nanti, ternyata sederhana caranya. Sering-seringlah berwudu. Ya, makanya kalau di kalangan ulama kita itu ada istilahnya tajdidul wudu, selalu memperbaharui wudu. Bukan menjaga wudu, memperbaharui wudu. Beda menjaga wudu dengan memperbaharui wudu. Ada orang wudunya sampai ditahan terus tidak mau lama perut kembung. Ya, karena tidak mau rusak wudunya. Sampai biru mukanya tahan, tidak mau buang angin. Nah, itu bukan itu namanya. Yang dimaksud itu adalah yang pertama, kita cepat-cepat berwudu. Ya, walaupun dia tidak suruh kita, tapi efeknya itu karena kita lihat beliau selalu melakukan, kita ikut-ikutan melakukannya seperti itu. Ya, karena ternyata wudu inilah nanti yang akan membuat kita dikenali oleh Rasulullah. Makanya termasuk dalam agama itu ketika kita mau tidur kan disunnahkan berwudu. Dan istimewanya orang yang tidur dalam keadaan berwudu, ada air wudunya, itu sepanjang malam didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Ini luar biasa. Kalau malaikat yang mendoakan kita, itu tidak ada hijab antara Allah dengan malaikat. Beda dengan kita karena banyak dosa kita. Malaikat yang mendoakan. Jadi kalau mau didoakan malaikat sepanjang malam, ambil air wudu sebelum ke tempat tidur. Nah, tapi jangan juga karena alasan sudah berwudu marah kalau bapaknya dekat-dekat. Yang ada juga pernah ibu-ibu bertanya begitu, jadi bagaimana Ustaz kalau sudah berwudu nah ingat kebiasaannya bapaknya? Saya bilang, apa kebiasaannya? Bunda bilang, ada tong.
Bagaimana kalau sudah kita berwudu, nah ternyata dekat-dekat bapaknya, kan memang wudunya kita bukan wudu untuk salat. Bahkan memang disunnahkan berwudu sebelum ada tong. Sebelum ibadah suami istri. Ya. Jadi justru lebih bagus. Jadi jangan karena alasan sudah berwudu baru ke tempat tidur hanya disusun bantal perantai, jangan dekat-dekat saya sudah berwudu. Nah, bukan gitu maksudnya. Jadi kita selalu disunnahkan untuk berwudu. Makanya tipsnya ibu-ibu, kalau mau berkah make upnya misalnya, ya mau berkah, ambil kira wudu baru make up ki. Ya, mau ki pergi pengantin berwudu ki dulu, karena ada tuh ibu-ibu gara-gara make upnya, apalagi mahal, akhirnya tidak mau berwudu karena terlanjur sudah make up. Akhirnya lewat lagi waktu. Tapi tidak ada di sini, ibu-ibu di sana di laut. Tapi saya dengar pindahan dari sini. Tidak ada di sini yang begitu. Kalau mau berkah make upnya, karena memang ya perempuan itu kan dari kata mir'ah, memang beda laki-laki. Ya, memang perempuan itu identik dengan ya yang indah-indah lah. Karena dari kata cermin, makanya ibu-ibu perempuan itu banyak perempuan tidak berani keluar rumah kalau tidak berdiri depan cermin dulu. Kalau laki-laki tidak masalah. Kita laki-laki dapat cermin, alhamdulillah, tidak dapat cermin, alhamdulillah juga, kita tetap jalan. Tapi biasanya katanya konon perempuan tidak berani keluar rumah kalau tidak ketemu cermin. Minimal putar 7 kali depan cermin. Begitu keluar rumah, mau pakai sandal lihat jendela, pasti singgah lagi di jendela, cermin lagi di jendela. Sampai di motornya mau di starter, ada kaca spion, putar lagi kaca spion. Ya. Ya. Otongan ya? Oh iya. Tuh kamu mengaku Mi. Saya ingat dulu waktu saya mengajar. Saya pernah mengajar sebelum saya ke kantor, saya dulu mengajar. 3 bulan itu ganti kaca spion lagi saya. Karena itu anak-anak sekolah kalau diparkir motor, kalau 10 orang lewat 10 yang putar kaca spion. Paling lama 3 bulan rusak lagi kaca spion. Saya korban betul, saya rasakan ini anak-anak sekolah ini putar lagi kaca spion, karena umur SMA jadi sehingga putar lagi. Ya. Makanya biasanya ibu-ibu saya lihat, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ya, di sana lagi yang di laut tadi. Yang pindahan dari sini. Oh, mas selfie 10 kali, mas selfie ganti hapus, selfie hapus. Nanti ke 30 kalinya, oh ini bagus saya. Itu yang disimpan. Ya. 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 Biasa. Makanya jangan heran juga kalau ibu-ibu itu memang susah dipisahkan dengan cermin. Coba berdompetnya saja, biasa ibu-ibu tak ada cerminnya. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Biasanya tasnya ibu-ibu itu mahal-mahal harganya. Biasa cuma 3 isinya itu. Ada tisu, ada cermin, ada batu tawas. Tapi intinya ibu, ya saya mau sampaikan intinya. Silakan bermake up kalau sekedar untuk bagian dari perawatan. Tapi ingat, kalau mau berkah make upnya, berwudu ki dulu. Jangan ki mau cantik, korban wudu tak gara-gara tidak mau ki hapus bedak tak. Biasa kan baru sebentar pengantin jam 12, jam 10 sudah mulai make up. Sayang kalau dibuka, masih pesta orang jam 2, akhirnya tidak mau dibuka make upnya ini. Akhirnya lewat lagi satu waktu dulu. Kalau memang mau seperti itu, berwudu ki dulu. Berwudu ki dulu. Jangan ki korbankan kasih yang wudu tak. Padahal inilah nanti akan membuat kita bercahaya mukanya di hari kemudian. Ini akan membuat muka kita bercahaya. Apa gunanya kita bercahaya di bumi kalau di akhirat kita gelap? Hidup ini kan sementara. Saya kira Luqmanul Hakim pernah mengatakan begini, manusia itu hanya terbagi 3. Manusia, kata Luqmanul Hakim, itu terbagi 3. 1, ruhnya manusia akan kembali kepada Allah. Jadi ini ruh kita ini akan kembali kepada Allah. Ini kalau ruh ini sudah tercabut dari dalam tubuh kita, tidak ada lagi gunanya ini. Ini akan jatuh, tidak ada berguna. Ya. Jadi ruh ini kita akan dicabut, akan diambil, akan kembali kepada Allah. Biar ada mata, kalau ruh sudah dicabut tidak bisa lagi melihat. Jadi lain mata, lain penglihatan.
Banyak orang ada matanya tapi tidak melihat. Ya. Banyak orang punya telinga, tapi kalau telinga ini kalau sudah dicabut, ruh kita sudah dicabut, biar ada telinganya, tidak ada lagi gunanya. Nah. Yang kedua, tubuh kita akan menjadi santapan cacing tanah. Ini kan secantik dan seganteng apapun tubuh manusia, sekekar apapun bodinya laki-laki, seapapun tubuh kita, ini pada akhirnya akan jadi cacing tanah. Mau kemana ini? Akan jadi cacing tanah. Ya, paling dibungkus kain yang paling murah lagi harganya. Yang 20 meter itu 75.000. Ya, mana ada kain seharga semurah itu? Itu yang mau dibungkus. Bahkan kalau ada ditemukan di jalan kayak begitu, tidak ada berani ambil. Ya. Jangankan yang ini, saya pernah adakan praktek di kantor, praktek penyelenggaraan jenazah. Saya adakan praktek penyelenggaraan jenazah, penyuluh yang saya jadikan mayat. Dan digunting, belajar menggunting, mulai dari mengguntingnya sampai membungkus. Ini yang dibungkus ini penyuluh, dibungkus seperti mayat. Ternyata setelah selesai praktek, ini kain tidak ada yang mau bawa pulang. Tidak ada yang mau tinggal, itu kain yang sudah digunting-gunting, ada bajunya, ada celananya, ada jubahnya, tinggal di sana di kantor, tidak ada yang berani ambil. Dan ternyata hanya itu yang mau dipakai membungkus tubuh kita, dan semuanya akan menjadi milik cacing tanah. Lalu sekarang, yang mana yang akan menjadi milik kita? Karena hanya kan manusia hanya ada 3. Ruh kembali kepada Allah, tubuh akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu yang mana akan menjadi milik kita? Yang akan menjadi milik kita adalah amal saleh atau amal buruk yang pernah kita lakukan. Hanya itu yang akan menjadi milik kita. Artinya, jangan sampai kita prioritaskan ini akan menjadi santapan cacing, lalu kita korbankan yang akan menjadi milik kita. Kenapa bisa begitu? Tidak mau korban make up-nya, lalu korban wudunya. Berarti kita utamakan santapan cacingnya dibandingkan dengan yang akan menjadi milik kita di akhirat kelak. Karena itu, minimal kalau tidak mau rusak make up-nya, dan kalau bisa ibu-ibu biasakanlah sebelum pakai make up beruduki dulu. Yakin dan percaya akan lebih, apakah bahasanya orang inner beauty kenapa kan akan terjaga akhlak kita. Ya. Coba orang kalau sudah berudu kan tidak mau dekat-dekat, batal wudu nanti. Ya. Bahkan begitu hati-hatinya orang kalau sudah berudu, mau buang angin juga pikir-pikir. Ya, apalagi kalau di tengah-tengah orang seperti ini. Ya. Jadi jangan kita korbankan yang akan menjadi santapan cacing demi apa? Jangan kita korbankan yang akan menjadi milik kita di akhirat demi untuk merawat yang pada akhirnya nanti akan menjadi santapan cacing. Maka ada 2 poinnya hari ini kita pelajari dulu sampai saat ini. Jam berapa sekarang? Insyaallah pelajaran kita selesai jam 3. Jam 3 saya harus cabut. Nah, pertama beliau juga jauh di Kemamuju. Sudah jam berapa? Ayah, masih ada waktu. Kemarin ditolak banyak ini. Pertama tadi, kalau mau dikenali oleh Nabi, apa tadi? Kalau mau dikenali Nabi, apa yang pertama? Banyak bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, kalau mau punya identitas yang berbeda dengan umat-umat yang lain di hari kemudian sehingga mudah dikenali Nabi, apa yang kita lakukan? Jaga wudu. Ya, makanya kalau berwudu jangan seperti orang dikejar. Orang tua kita itu dilarang kita bicara pada saat berwudu. Dilarang. Artinya supaya kita betul-betul konsentrasi baca doa. Ketika kita cuci muka, paling tidak, ya Allah, putihkanlah muka saya nanti di hari kemudian, pada hari Engkau menghitamkan mukanya orang-orang berdosa misalnya. Ya Allah, sucikan. Ini kan kalau kita berwudu ini kan yang kita bersihkan ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ini kan siapa yang bisa jamin dalam satu hari kita tidak melakukan dosa ini? Mata, telinga, mulut, tangan, semua ini bisa menjadi pabrik dosa ini.
Yang paling banyak itu ya saya kira barangkali mata itu yang paling berat kita jaga, apalagi zaman sekarang. Makanya kalau orang meninggal itu yang paling pertama hancur apanya? Mata yang paling pertama hancur. Karena memang ini pabrik dosa yang paling banyak. Pagi-pagi bangun, buka HP, salah-salah itu di HP itu ada dua di situ pilihan. Ada jalur kiri, ada jalur kanan. Tapi biasa kita sudah berusaha ke jalur kanan, tiba-tiba ada muncul juga yang negatif-negatif itu. Ya makanya, karena ini memang kita tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk, karena ini di internet ini luar biasa. Kalau tantangannya dunia nyata ini berat, jauh lebih berat tantangannya di dunia maya. Ya mungkin kalau ibu-ibu yang sudah 60 ke atas ini sudah 70% selamat, bahkan 90% selamat lah. Tapi kami ini generasi yang hari ini 30-an, 40-an ke bawah, ini terancam kita sesungguhnya dengan ancaman negatif yang ada di media-media sosial ini. Ini mata ini gampang sekali, begitu buka HP, ada lagi gosip. Jadi nanti itu jempol ini nanti akan diadili juga ini. Satu kali bikin status, jangan begitu tunjuk, nanti ditunjukkan juga. Satu kali kita bikin status, berapa orang yang bisa baca status kita? Untung kalau yang kita angkat adalah kebaikan, yang bisa menginspirasi orang kepada kebaikan. Kalau sudah gosip nih juga, ya, dulu kalau mau orang bergosip itu susah. Kenapa? Karena kita kumpul di sumur itu dulu kan 10 rumah satu sumur. Ya, kumpul di situ, sikap pakaiannya berbusa, juga mulutnya cerita. Sekarang tidak begitu lagi. Kenapa? Karena air masuk ke rumah kita. Tapi lebih bahaya lagi karena jempol kita bergerak itu bisa ratusan ribuan orang. Ya, makanya sering saya sampaikan, saya hanya sampaikan di sini, teman. Saya yakin di sini tidak begitu. Hati-hati, khususnya kaum hawa. Kalau kita laki-laki masih mending. Kenapa? Karena kita ini auratnya ini kan pusat sampai lutut. Perempuan hati-hati ketika kita mengupload video, foto-foto kita, ia membuka aurat, meninggal kita nanti itu akan berakar terus ini. Berapa orang yang buka? Ya. Coba kalau kita meninggal, ini jejak-jejak kita di media sosial ini akan tetap tinggal. Ya, kecuali kalau ada ahli waris kita yang pintar menghapus akun kita. Tapi itu kan orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Itu pun kalau orang tahu passwordnya. Kalau tidak tahu passwordnya, bagaimana mau hapus akun kita? Akhirnya ini foto-foto kita yang membuka aurat ini akan ditonton oleh orang yang padahal kita sudah meninggal. Ini kita tidak bisa bayangkan bagaimana nanti beratnya risikonya di hari kemudian ini. Ya, jadi ini media sosial juga ini perlu kita berhati-hati juga. Ya, makanya banyaknya konten-konten yang negatif di media sosial, maka saya berpikir sepertinya penting kita untuk menyuguhkan, kita juga penting menyuguhkan konten-konten yang baik. Makanya kalau di kantor itu semua penyuluh saya wajibkan ada channel YouTube-nya. Jadi penyuluh-penyuluh kami ini, nah beliau ini penyuluh kecamatan, ya baru kemarin selesai di wisuda. Ya, kemarin 2 penyuluh kecamatan saya, tapi pindah 1 orang, tinggal beliau sendiri. Kalau yang 3 ini penyuluh per desa. Ya, kalau tidak salah di Papalang ini Pak Mahyudin ya, Pak Mahyudin. Penyuluh saya wajibkan semua punya channel YouTube. Kenapa saya wajibkan punya channel YouTube? Supaya ada yang mengimbangi konten-konten negatif yang ada di luar sana. Paling tidak di hari kemudian nanti kita sudah bisa punya argumen, ya Allah, saya sudah berikan pilihan. Saya upload di channelku pengajian di majelis taklim, ceramah dan sebagainya. Ya, hanya itu yang bisa saya lakukan, ya Allah. Tapi karena orang itu tetap memilih negatif, ya berarti kembali kepada mereka. Tapi kalau kita ini yang setiap hari hadir di majelis taklim, yang setiap hari bergeliman dengan dakwah, tapi tidak pernah mengangkat di media sosial, nanti di hari kemudian bilang, ya Allah, saya kan masanya saya hidupkan zamannya media sosial. Banyak ustaz tapi tidak pernah kirim channel-channel ceramahnya. Makanya saya buka channel-channel yang lain-lain. Ya. Maka saya wajibkan teman-teman penyuluh semua punya channel.
Dan sebelum saya wajibkan kepada mereka, saya terlebih dahulu punya channel. Ya, alhamdulillah kalau channel saya itu sudah lebih 1000. Ya, kita punya subscriber sudah ratusan juga, ceramah, semua isi ceramah, konten-konten dakwah yang kita upload ke sana. Sehingga saya selalu tawarkan kepada ibu majelis taklim, silahkan buka channel itu, share, maka ibu juga sudah masuk ambil bagian dalam rangka syiar agama di muka bumi ini. Jadi ibu-ibu yang punya HP Android, di samping dipakai Facebook itu Bu, sekedar untuk hiburan lah kalau mau, tapi jangan dijadikan tempat curhat, jangan dijadikan tempat saling apa bahasa istilahnya orang kalau bahasa gaulnya bergosip. Jangan dijadikan tempat seperti itu. Kalau perlu kirilah konten-konten yang baik. Buka channel Samsudin SHI, oh ada ceramahnya, kirim lewat Facebook. Berarti kita juga sudah berdakwah di situ. Ya, kebetulan ada channel saya, makanya saya promosi sekalian ini. Tapi promosinya untuk kita sama-sama bisa memperoleh kebaikan di situ. Jadi ibu yang punya channel, teman-teman juga ini semua ada channel-channel dakwahnya semua ini. Supaya kita mengimbangi. Ya. Jangan sampai nanti hitam muka kita dari kemudian gara-gara media sosial yang di dalamnya tidak ada manfaat yang bisa kita peroleh. Jadi silakan kita jadikan ini sebagai media untuk kebaikan. Karena ini diciptakan kan sama dengan parang ini. Kalau parang di tangannya orang baik, kalau Pak Imam yang pegang parang panjang, biar bagaimana tajamnya parangnya, paling tinggi leher ayam, leher kambing, leher sapi itu tidak kena. Tapi kalau parang ada di tangannya orang jahat, bisa lehernya orang tuanya jadi korban. Sama dengan HP ini. Bukan tidak boleh kita kasih HP anak-anak kita, tetapi dipastikan bahwa secara mental, moral, akhlaknya anak-anak kita sudah cukup memadai untuk menjadikan ini sebagai modal untuk mendapatkan kebaikan. Ya, sebagai modal untuk mendapat. Perbaiki wudunya. Nanti kita akan belajar juga masalah wudu. Mohon maaf, bukan saya mengatakan bahwa ibu-ibu ini tidak tahu berwudu. Cuma ini majelis taklim dusunya. Kalau materi kita yang terkait tahara, wudu, salat dan sebagainya itu nanti di majelis taklim desa. Kalau di majelis taklim dusun memang saya tidak angkat materi itu. Jadi ibu-ibu yang aktif di majelis taklim desa itu kita akan berlanjut nanti. Itu hebatnya agama kita, mulai dari cara buang air. Jangan kita pandang enteng cara cebok itu ya. Luar biasa itu dosanya kalau orang tidak benar caranya cebok. Tapi itu dipelajari di majelis taklim desa. Kalau tidak salah sudah pernah dibahas di sini di perempatan ya. Kalau ya saya ingat ibu hadir. Ya. Insya Allah akan berlanjut. Jadi nanti ada praktek wudunya, praktek tayamumnya. Paling tidak kita praktek di tempat, tidak praktek di tempat wudu. Ya paling tidak kita. Karena ini penting ini wudu ini. Karena wudu inilah modal pertama untuk dikenali oleh Nabi. Wudu ini modal pertama untuk kita dikenali oleh Nabi, karena wudu ini akan memancarkan cahaya. Apalagi kalau orang sudah tenggelam di air keringatnya. Ya, tapi ada nanti 3 golongannya umatnya Nabi Muhammad itu tidak tenggelam di air keringatnya. Jadi pada saat orang lain berenang di keringatnya, ada 3 justru dapat tempat yang luar biasa, istimewa dia tempatnya. Jadi diberikan tempat khusus sehingga pada saat orang lain tenggelam itu dia tidak tenggelam. Yang mana itu? Pertama, as-shaimuna fi Ramadan. Ya, orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya, yang kedua adalah al-mut'imul ji'an. Orang yang mau berbagi rezeki kepada fakir miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Jadi orang yang mau bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang layak dibantu, itu nanti di hari kemudian itu istimewa dia tempatnya. Inilah hebatnya memang sedekah. Tidak tahu apakah pernah saya jelaskan di sini. Itu di hari kemudian nanti di dalam sumber riwayat disebutkan ada perempuan tunasusila. Ya, tidak tahu pernah saya jelaskan di sini atau tidak. Perempuan tunasusila yang setiap hari bergeliman dosa. Ternyata diampuni dosanya oleh Allah
hanya gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Coba kalau kita renungi ini riwayat, Bu ya, coba kita dalami ini riwayat. Perempuannya bergeliman dosa, yang dikasih minum hanya seekor anjing. Kita tahu bagaimana ini anjing, ya, dijilat saja kita punya sandal itu harus dicuci 7 kali itu. Salah satunya menggunakan tanah bersih. Dijilat saja kita punya bejana, baskom, panci dan sebagainya, itu harus dicuci 7 kali pakai air bersih. Salah satunya menggunakan tanah yang bersih. Begitu kotornya ini anjing, begitu hinanya ini anjing. Ternyata yang menolong perempuan tunasusila, ya mungkin bahasanya terlalu tinggi bagi ibu-ibu kalau tunasusila, ya, tapi ya saya tidak bisa membahasakan lebih jauh lagi, lebih kasar lagi karena rasanya tidak enak. Intinya perempuan yang bergeliman dosa, yang dikasih minum hanya seekor anjing, artinya hina sekali ini anjing. Yang dikasih ini anjing, air sumur juga, air sumur. Diampuni dosanya oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ibu-ibu seperti ibu semua ini kan pakaiannya saja menutup aurat, rajin beribadah, rajin ke majelis taklim, taat kepada suami, sayang kepada anak-anak, lalu bersedekah. Yang disedekahkan juga nilainya bagus, bukan air sumur misalnya. Yang dikasih juga manusia yang ahli ibadah juga. Kira-kira bagaimana tingginya pahalanya kalau begitu. Makanya istimewa itu orang yang sering bersedekah. Sering ini berkali-kali saya sampaikan di majelis taklim, bahwa terkadang kita ini manusia kurang menyadari bahwa harta ini yang kita miliki kan, di antara semua harta yang kita miliki, mulai dari rumah, kebun, tabungan, kendaraan, apapun yang kita miliki hari ini, ternyata yang akan menjadi milik kita kan cuma 3. Cuma 3. Kalau tidak masuk ke yang 3 ini, berarti bukan milik kita. Ya. Ini uang yang ada di dompetnya ibu-ibu ini, sebentar ini bisa jadi miliknya penjual ikan, penjual pulsa, penjual rokok dan sebagainya. Kalau paling bukan miliknya pencuri. Syukur-syukur kalau bukan miliknya pencuri. Yang akan menjadi milik kita kan ternyata cuma 3. Yang mana akan menjadi milik kita? 1. Yang kita makan sampai habis. Itu akan menjadi milik kita. Makanya mumpung kita masih sehat, ada yang bisa dimakan, ya dimakan. Ya. Jangan ini mau sekali makan sate. Tapi kalau aku belanja uang kurang lagi. Yang akan menjadi milik kita yang kita makan sampai habis. Yang kedua, yang kita pakai sampai hancur. Jadi yang punya baju andalan jangan kelamaan disimpan di lemari. Jangan sampai baju andalannya nanti tidak bisa dipakai kalau naik berat badannya, tambah sejahtera. Akhirnya baju andalannya yang baru 3 bulan cicilannya selesai, masih ada 7 bulan, tidak bisa lagi dipakai. Kenapa? Disimpan terus di lemari. Padahal yang akan menjadi milik kita adalah yang kita pakai sampai hancur. Itu kalau naik berat badan. Bagaimana kalau kita meninggal? Yang pakai siapa? Syukur kalau ada anak gadisnya. Kalau tidak, berarti yang pakai istri barunya bapak. Kita yang beli, kita yang simpan-simpan, kita yang rawat, yang cicil, yang nikmati istri barunya bapak, kan? Ya, memang sudah seperti itu. Ya kan, kalau seorang suami meninggal, itu perempuan ada namanya masa iddah. Tidak boleh bermake up, bahkan kalau bisa jangan keluar rumah dulu sampai 4 bulan 10 hari. Ya, tidak boleh ada yang lamar. Makanya banyak peristiwa di kantor itu orang mau menikah, baru 3 hari selesai putusan di pengadilan sudah mau menikah lusa. Tidak bisa. Perempuan itu kalau selesai putusan pengadilan hari ini, menunggu 4 bulan 10 hari baru bisa menikah. Jadi saya sampaikan juga ini, kalau ada anak tak selesai kasusnya di pengadilan, perempuan
jangan langsung mendaftar di KUA, tidak bisa, haram hukumnya dinikahkan itu. Tidak bisa dinikahkan, dan banyak selama saya tugas di Paparan sudah berapa yang datang begitu. Baru kemarin selesai putus pengadilan sudah ada yang lamar. Ternyata ada yang lamar baru datang ke pengadilan mengurus. Tidak bisa perempuan begitu. Karena perempuan ada namanya masa iddah. Artinya kalau ada baju baru tak kita simpan, kalau suami kenapa lari ke baju baru lagi? Kalau suami yang meninggal, perempuan harus merawat diri namanya masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh make up, tidak boleh keluar rumah. Pokoknya tinggal di rumah dulu, berkabung. Tapi kalau istri meninggal, jam 10 meninggal istri, jam 12 bisa menikah suaminya. Tidak ada larangan bagi suami karena tidak ada masa iddah. Kenapa aku tunjuk-tunjuk ini? Jangankan sudah meninggal, ibu masih hidup saja suami sudah boleh menikah, apalagi kalau sudah meninggal. Kan logikanya begitu. Artinya apa, Ibu? Kalau meninggal tidak perlu suami tak menunggu 4 bulan 10 hari. Besok bisa menikah, langsung dia bilang ada baju baru di kamar. Tapi kalau kita meninggal, tidak bisa nak pakai suami tak baju baru tak, suami baru tak, bajunya suami mantan suami tak. Kenapa? Karena tinggal dulu masa iddah. Nah, ambil mi saudaranya, nah ambil mi kemanakannya. Karena lama mi tinggal di lemari, dapat tinggal saja bikin sempit-sempit lemari, kasih kemana kamu, kasih sepupumu. Itu bedanya. Jadi kalau ada barang cantik tak, ini juga kan biasa dari ibu-ibu begitu. Ada cangkirnya dari Mekah dia beli, ada piringnya cantik, pokoknya semua cantik, tapi di lemari semua disimpan. Yang dipakai makan apa? Hadiah deterjen. Sendoknya hadiah deterjen, piringnya hadiah deterjen, semua dari hadiah deterjen. Terus yang cantik-cantik disimpan untuk siapa? Meninggal siapa yang pakai? Istri barunya, bapak lagi. Cincinnya ibu, emasnya, gelannya pakai memang mi. Karena kalau kita tidak pakai meninggal kalau tidak nak pakai istri barunya bapak, nak pakai bapak menikah lagi. Iyalah. Masa mau kita larang meninggal maki? Ya, 3 hari ki meninggal mulai mencurhat di Facebook. Hanya buka-buka laci, oh ya, ada tabungan, ada cincin, ada emas, sudah dijual menikah lagi, selesai urusan. Ya. Ternyata yang harta yang akan kita jadi milik kita adalah yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai hancur. Kalau ada pakaian andalan tak pakai ki. Ada piring cantik tak pakai ki. Jangan pakai piring deterjen. Ada tuh itu piring ada sendok kalau dipakai panas diangkat bengkok. Ada yang begitu. Tapi enggak, bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Tapi kalau ada angkat tangan ki seperti tahu orangnya yang mana, ya. Dan jangan kita tunjuk teman tak tempat duduknya dulu tunjuk, karena kalau tempat duduk tidak tersinggung jangan orangnya ditunjuk. Bilang maka saja itu yang duduk di situ ya. Jangan orangnya ditunjuk tempat duduknya. Nah, sudah berapa milik kita? 1 yang kita makan sampai habis, 2 yang kita pakai sampai hancur, 3 yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah yang akan jadi milik kita. Jadi dari semua harta yang kita miliki itu hanya itu yang akan menjadi milik kita. Yang pernah ada sumbangannya masuk di masjid ini, itulah akan menjadi milik kita selamanya. Yang hari ini punya dana beli air minum dipakai majelis taklim, itulah yang akan menjadi milik kita selamanya. Jangan dipandangin Ibu, 1 gelas air putih ini bisa jadi inilah yang akan memadamkan juran api neraka nanti, api neraka. Jangan dipandang enteng. Ya. Jangan dipandang enteng amalan kecil. Karena bisa jadi nanti itu justru yang kecil-kecil yang kita tidak pikir itu yang besar pahalanya dibandingkan yang besar-besar tapi diingat terus. Ya, kan ada juga begitu. Sedekah di masjid, sumbangan 500.000 ditulis hamba Allah di luar sebentar. Jadi saya kira ini yang jadi perbincangan kita. Masih ada waktu sedikit. Ya, boleh kalau ada tanya jawab, kalau tidak ada tanya jawab kita tutup saja. Dan insyaallah jam 3
insyaallah kami harus pulang. Sekali lagi ya, yang punya Android mohon sekaligus dibantu kami untuk channel dakwah kami. Insyaallah di subscribe channel YouTube kami. Mudah-mudahan kalau buka-buka YouTube, buka-buka Facebook boleh dibagikan supaya kebaikan ini semakin tersebar. Artinya paling tidak kita memberikan pilihan kepada anak-anak muda lah yang sering buka HP. Apa yang dia mau tonton, paling tidak kita sudah memberikan pilihan. Karena kita tidak bisa memblokir, kita tidak punya kuasa, kita ini bukan siapa-siapa untuk melarang orang mengupload yang tidak baik, tetapi paling tidak kita imbangi dengan cara mengupload yang baik-baik juga. Sekali lagi, kalau buka ke YouTube jangan lupa channel Samsudin SHI. Nah, situ kalau channelnya Pak Zainuddin